Selanjutnya mari kita dengarkan bersama Al-Mau'idhah Al-Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Al-Habib Quraisy bin Qasim Baharun dari Kuningan, Jawa Barat. Alaihi falyatafadhal. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammad khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al-'ashiyah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, guru-guru kami yang sangat kami hormati, kami muliakan, dan kami harapkan barokah doa dan ilmunya. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar daripada Al-Maghfur wal Marhumlah, Syekhana Kiai Sa'id ibn Syekhina Kiai Armia ibn Syekhina Kiai Kurdi, baik yang putra maupun yang putri, wabil khusus guru kita bersama Kiai Ahmad bin Kiai Sa'id. Mudah-mudahan keluarga yang barakah ini akan senantiasa dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberi kesempurnaan keberkahannya, dan tetap dijadikan pembimbing kita untuk menuju kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dan kepada seluruh para muhibbin daripada guru kita Syekh Kiai Armia, mudah-mudahan kedatangan saudara-saudara sekalian ke acara yang barakah ini, yang tentunya diselingi dengan niat yang baik, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan fid dunya wal akhirah. Ya Rabb, yang hadir tentunya tidak datang ke tempat yang penuh dengan barakah ini kecuali dengan satu tujuan dan satu dasar. Dasarnya adalah cinta kepada para ulama, dan tujuannya adalah barakah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua dasar ini ya Allah, mereka yang hadir jangan kau pulangkan terkecuali dosa mereka telah kau ampuni. Jika dari mereka ada yang punya hajat, kabulkan ya Allah. Jika dari mereka ada yang sakit atau keluarganya, sembuhkan ya Allah. Dan mereka yang sedang dalam kesulitan, berikan jalan keluar. Mereka yang sedang terhimpit rezekinya, mudahkan dan lapangkan ya Allah. Karena kehadiran mereka pada malam hari ini
tidak lain karena cinta mereka kepada Engkau lewat para wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya terus terang datang tidak untuk memberikan tausiah, tapi karena imtithalul awamir khairun min sulukil adab, diminta dan diperintah oleh Kiai Ahmad, maka mau tidak mau saya harus mengikuti. Karena saya bukan ahli pidato, bukan ahli ceramah, sehingga dalam kesempatan yang sebentar ini saya tidak ingin memberikan mau'idhah hasanah, tapi hanya ingin menyampaikan kesan pribadi pada saat saya mulai memasuki area Cikura yang barokah ini. Kesan pribadi saya, saudara, saya melihat betapa luar biasanya manusia. Jangankan yang naik kendaraan bermotor, yang jalan kaki saja susah. Ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu atau mungkin lebih dari itu. Manusia berkumpul dari mana-mana, datang dengan biayanya sendiri. Pada malam hari di mana mereka seharusnya lebih memilih beristirahat daripada berdesak-desakan di tempat yang mereka pulang tidak menghasilkan uang. Namun dilakukan juga oleh mereka. Saya melihat, seandainya saya Kiai Armia, seandainya, lalu saya dekat dengan Allah, lalu saudara-saudara datang karena mencintai saya dan berharap baik dari saya, maka demi Allah apa yang saya miliki akan saya berikan kepada antum semuanya. Kalau saya saja demikian, bagaimana dengan beliau para wali-wali Allah dan ulama-ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beruntung mereka yang hadir pada malam hari ini, mereka yang meluangkan waktunya, apalagi di tempat ini dibacakan Al-Quran, salat ala Nabi, salam ala Nabi, tahlil dan doa, serta khatam daripada kitab Ihya. Walaupun tidak terkesan hebat dan luar biasa, tapi saya hakul yakin yang antum hadiri pada malam hari ini akan memberikan sesuatu yang sangat membahagiakan, setidaknya pada saat kalian sedang berada dalam sakaratul maut. Amin Allahumma amin. Itu kesan pertama saya, saudara. Kesan yang kedua, saya melihat betapa banyaknya manusia berkumpul pada malam hari ini. Lalu kumpulan pada malam hari ini mengingatkan saya kepada apa yang akan terjadi kelak di padang mahsyar di hari kiamat. Di hari kiamat itu, ketika terjadi hari kiamat, jangankan suami dan istri, seorang ibu yang sedang menyusui akan lupa bahwa dia sedang menyusui bayinya. Dan ketika di padang mahsyar setelah proses kejadian hari kiamat, suami dengan istri akan lari saling menjauh, anak dengan orang tua akan saling menjauh lari. Setiap yang pernah mengenal akan lari menjauh. Bahkan orang yang pernah baik di dunia di hari itu akan menjadi musuh, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kenapa bermusuhan? Karena dia tidak akan pernah peduli apapun kamu, bahkan harus masuk neraka sekalipun, saya tidak peduli, yang penting saya selamat. Salah sedikit pun saya akan tuntut, kelalaian sedikit pun saya akan tuntut. Bahkan di situ ada seorang anak yang menuntut ayah kandungnya, dan dikatakan jika kau tuntut ayahmu, maka ayahmu akan masuk neraka. Apa kata anak kandungnya? Saya tidak peduli ayah saya masuk neraka, yang penting saya masuk ke dalam surga. Ini gambaran di padang mahsyar nanti.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah rahmatan. Anda tahu rahmatnya Nabi Muhammad paling besar saat kapan? Saat di padang mahsyar. Seorang baru akan menyadari rahmatan lil alamin, ternyata begini rahmatnya Nabi Muhammad pada saat nanti di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat meninggalkan 125.000 sahabat. 125.000 sahabat banyak apa tidak, saudara? Banyak ya. Lalu disusul generasi setelah sahabat namanya generasi tabi'in. Orang yang mengikuti, berguru, bertemu dengan sahabat. Itu mungkin 10 kali lipatnya. Kalau 10 kali lipatnya berarti sudah di atas 1 juta. Lalu kemudian ada tabi'it tabi'in, orang yang berguru, bertemu, mengaji, mahabbah kepada orang yang mengikuti sahabat. Itu mungkin jumlahnya sudah puluhan juta. Lalu kemudian setelah itu ada para salafus saleh, generasi salafus saleh, jumlahnya jutaan. Lalu setelah itu ada para aulia yang tidak tahu jumlahnya berapa kecuali Allah. Ada para ulama, ada para ahli sujud, ada ahli dzikir, ada ahli khasyah, ada ahli taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengelilingi Rasulullah SAW. Ringnya sudah dipastikan. Ring pertama sahabat, ring kedua tabi'in, ring ketiga tabi'it tabi'in, lalu para ulia dan seterusnya dan seterusnya. Bisa dibayangkan kira-kira berapa banyak orang yang akan mengelilingi Rasulullah sesuai dengan ringnya. Sementara kita noleh kepada diri kita sendiri. Kita bukan sahabat Nabi, kita bukan tabi'in, kita bukan tabi'it tabi'in, kita bukan salafus saleh, kita bukan wali min awliyaillah, kita bukan ulama, kita bukan syuhada, kita bukan ahli Quran, kita bukan ahli zikir, kita bukan ahli tahajud, kita bukan ahli siyam. Lalu posisi kita di hari kiamat dari Nabi Muhammad SAW di mana? Sedangkan kalau kita jauh dari Nabi Muhammad yaumul qiyamah, orang model kayak saya, tidak usah saya bilang kita, model kayak saya ini, kalau di hari kiamat jauh dan tidak bisa bertemu atau berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, wallah tempatnya di neraka, saudara. Tapi sebejat apapun mereka, bahkan tadi dikatakan di dalam Khawatimul Ihya, wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak wa in zana wa in sarak. Sebejat apapun orangnya, asal di padang mahsyar ketemu dengan Nabi Muhammad, saya hakul yakin dia akan masuk ke dalam sorga dengan syafaat Rasulullah. Cuman yang perlu antum pikirkan ini, apakah saya dan kita ini akan ketemu dengan Nabi Muhammad atau tidak? Karena di hari kiamat akan dikatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika alaikal yawma hasibah. Dari mulai kita balik sampai kita mati, semua catatannya ada. Sampai orang-orang kafir mengatakan di dalam suratul Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa. Apa-apaan ini? Jangankan yang besar, yang kecil dicatat di sini. Ada ayat lain yang mengerikan kalau kita baca dengan benar dan sahabat banyak yang menangis saat membacanya. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Di yaumul qiyamah nanti saudara akan ditimbang. Seseorang ini ditaruh di tengah, akan ditimbang antara amal baiknya dengan amal maksiatnya, pahalanya dan dosanya.
Kalau pahalanya lebih ringan, yang berat adalah dosanya, fa ummuhu hawiyah. Maka dia akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka hawiyah. Rasulullah pernah ditanya tentang apa hawiyah itu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, qa'run fi nari jahannam. Jurang yang ada di dalam neraka jahannam, itu hawiyah. Itu yang akan menjadi tempat di mana orang ketika dihisab yaumul qiyamah, maka akan terbukti kesalahannya, dosanya lebih banyak daripada ibadah dan pahalanya. Kira-kira saya dan Bapak Ibu, ada yang berani mengatakan lebih banyak pahala dan ibadahnya dibanding dosa dan maksiatnya? Ada. Tentunya dalam hati kita mengatakan, ya Allah, saya lebih banyak dosa daripada pahala. Saya lebih banyak maksiat daripada Kalau Abu Nawas mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan narin. Kalau antum mau bilang apa? Ya Allah, saya memang banyak dosa, tapi dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, saya yakin akan masuk surga. Asal kita ketemu dengan Rasulullah, maka kita pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa yang mustajab dan semuanya sudah diucapkan dan dimintakan kepada Allah. Nabi Adam sudah, Nabi Nuh sudah, Nabi Ibrahim sudah, Nabi Musa, Isa sudah. Wa ana khaba'tu da'wati li ummati yaumal qiyamah. Saya tidak ucapkan itu doa, simpan itu doa, karena saya akan memanjatkannya nanti di padang mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Jadi Rasul SAW, saudara, ketika ada di hari kiamat nanti, beliau naik ke arsy Allah Subhanahu wa taala, fasajada sajdatan tawilah, faqala rabbuna jalla wa ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, sal tu'ta, tashfa' ishfa' tushaffa. Setelah Nabi sujud dengan lama sekali di arasnya Allah, pada saat manusia semuanya menangis, karena rata-rata mereka, kebanyakan dari mereka stempel akhirnya su'ul khatimah dan mati masuk ke dalam neraka, stempelnya. Di situ Nabi SAW menangis, Nabi bersedih. Lalu Nabi naik ke arsy Allah. Lalu Nabi memuji Allah dengan pujian yang belum pernah dipujikan oleh manusia siapapun. Lalu kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, selesai sujudmu. Mintalah apa yang kamu mau minta, aku akan beri. Syafaati siapa yang mau engkau syafaati, aku akan izinkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Cuman masalahnya, saudara, kita ini bisa tidak ketemu dengan Nabi Muhammad di hari kiamat, di mana misal Nabi Muhammad ini posisinya ada di Cikura ini, misalnya, lalu dikelilingi dengan 1 miliar orang, itu akhir daripada softnya di mana? Mau teriak, bahkan mau pakai speaker mix seperti ini untuk mengatakan, ya Rasulullah, buku saya ini terakhir stempelnya ahli neraka, tolong syafaati saya. Nggak bisa. Kadang-kadang saya sedih ketika saya melihat banyaknya manusia, ya Allah, di hari kiamat di padang mahsyar, bisakah saya selamat? Bisakah saya ketemu dengan Nabi Muhammad? Ya Allah. Maka itu baca, saudara, doa setelah adzan, ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu jangan dilupakan, karena itu akan mewajibkan kita mendapat syafaat Nabi. Dalam kesedihan saya di saat-saat yang lalu ketika mengetahui tentang bagaimana riwayat hadis menceritakan tentang ini, tiba-tiba saya sedikit lega dan ada harapan besar. Apa kelegaan dan harapan besar saya? Ada 3 hadis, saudara, yang membuat saya bahagia dan saya besar hati dan saya yakin saya selamat yaumul qiyamah. Pertama,
Nabi SAW bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat dengan aku di hari kiamat di padang mahsyar nanti adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Artinya ini sudah lintas ring, lintas lapisan. Mau pertama kali ring pertamanya sahabat, boleh, pantas. Yang kedua tabi'in, iya. Yang ketiga tabi'in, iya. Yang ketiga, keempat aulia, boleh. Tetapi ketika ada orang yang banyak pada ring-ring tersebut dengan jaminan Nabi, akrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah, maka perbanyaklah membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang waliyun min awliyaillah, alim min ulama hadhil ummah ditanya, aktsarukum, terbanyak, yang paling banyak membaca salawat, batas minimal daripada banyak itu berapa sih? Supaya kita ini punya nisbah untuk minta, untuk mendekatkan diri kepada Rasul. Saya tadi berpikir, saya bilang ke Habib Abdullah Al-Haddad tadi, saya bilang, Bib, ini kalau kita nggak bareng panitia, mungkin nyampainya ke aula ini nanti jam 12 malam, saya bilang gitu. Tapi karena kita bareng panitia, di situ ada stikernya, mobilnya mobil panitia, maka kita diberi jalan. Itu salah satu syafaat, saudara. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan ingin dekat dengan Nabi Muhammad, maka jadilah orang yang banyak baca salawat. Berapa? Orang soleh tadi mengatakan, batal pengakuan cinta kepada Nabi kalau umatnya, dari umatnya kalau membaca salawat setiap hari kurang dari 300. Ya. Kalau kurang dari 300 enggak pantas ngaku cinta kepada Nabi. Walaupun kalau dia sudah 300 mengaku cinta, belum tentu Nabi Muhammad cinta kepadanya. Betul apa tidak? Iya. Lalu beliau melanjutkan, pertanyaanmu tentang berapa minimal orang yang pantas mengaku dan diaku sebagai orang yang banyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, beliau mengatakan 1000 kali. Kalau dia membaca salawat setiap hari 1000 kali, maka dia berhak untuk mengatakan, saya pembaca salawat yang banyak, yang artinya di akhirat dia berhak untuk mengklaim bahwa saya ingin dekat dengan Nabi. Kamu siapa? Sahabat bukan, tabi'in bukan, tabi'in bukan, aulia bukan. Tapi saya mau dekat dengan Nabi Muhammad. Alasannya apa? Saya orang yang banyak membaca salawat kepada Rasul, dan Nabi Muhammad berkata, paling dekatnya orang kepadaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak membaca salawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Seribu terlalu banyak. Banyak apa sedikit 1000? Seribu mungkin bagi orang yang tidak ada cinta kepada Nabi banyak. Tapi orang yang cinta kepada Nabi seperti Syekh Ali Ad-Dairabi, setiap hari 100.000. Jadi dari subuh sampai zuhur tidak mengerjakan apa-apa kecuali salat ala Nabi. Sampai satu malam dia bermimpi Nabi Muhammad. Dia bilang, ya Rasulullah, saya Ali Dairabi. Dia bilang, ya, saya kenal. Karena kenalnya Nabi Muhammad terhadap umatnya tergantung seberapa banyak dia membaca salawat kepada Rasulullah. Saya Ali Dairabi, ya saya kenal. Ya Rasulullah, saya tiap hari baca 100.000 salawat kepada engkau. Kata Rasulullah, ya saya tahu. Senang engkau ya Rasulullah? Aku senang. Ya Rasulullah, adakah orang di zaman sekarang ini yang membaca salawat lebih banyak dari aku? Ada. Siapa ya Rasulullah? Ahmad Ad-Dardir. Syekh Ahmad Ad-Dardir ini yang ngarang salawat Tibbil Qulubi wa Dawaiha wa Afiyatil Abd, itu Syekh Ahmad Ad-Dardir. Berapa dia membaca ya Rasulullah? 10 kata Rasulullah. Lah, saya 100.000 ya Rasulullah. Dia bilang, iya. 10-nya dia lebih besar pahalanya dari 100.000-nya engkau, dan
lebih dicintai oleh aku dan Allah daripada salawat kamu. Akhirnya orang itu terbangun langsung pergi ke Syekh Ahmad Ad-Dardir. Dia bertanya, Syekh Ahmad, dia bilang, sudah dari pagi aku tunggu kamu. Karena tadi malam aku mimpi Nabi, kalau ada Ali Dairabi nanya salawatmu, kasih tahu dia. Sini saya kasih tahu. Dia bilang, saya setiap pagi membaca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kamayaliku bi kamalih 10 kali. Dan itu dihitung pahalanya lebih daripada 100.000. Saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kedua, orang yang membaca salawat 1000 kali, di dalam hadis disebutkan para salafun saleh sering membawa ini walaupun hadisnya dikatakan dhaif. Man shalla alayya kulla yaumin alfan lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannah. Siapa orang yang membaca kepadaku salawat kepadaku setiap hari 1000 kali, tidak akan mati dia kecuali Allah akan tampakkan tempatnya di sorga. Berarti mati husnul. Jaminan apa tidak? Jaminan orang yang membaca 1000 kali salawat setiap hari, jaminan dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, murafaqatun Nabi Muhammad. Dalam redaksi yang hampir sama, Rasulullah dalam kesempatan lain mengatakan, man shalla alayya kulla yaumin alfa marrah faqad zahama katifahu katifi yaumal qiyamah wa fi riwayah faqad zahama katifahu katifi fi babil jannah. Orang yang membaca salawat 1000, pundaknya di hari kiamat ini posisinya akan nempel dengan pundakku. Kinayah saking dekatnya dengan Nabi Muhammad. Di riwayat lain dikatakan, pundaknya akan mendesak aku saat masuk ke pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa salawat ini. Dan ini yang diamalkan, yang menjadi andalan daripada para masyayikh kita. Dan saya hakul yakin, Mbah Yai Armia adalah orang yang luar biasa mempunyai ta'alluq dengan salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, 1000 itu banyak kan? Banyak. Tapi subhanallah, para ulama-ulama kita, guru-guru kita, kesian juga kepada kita. Sehingga beliau mengijazahkan kepada banyak orang untuk membaca 1000 kali tidak lebih dari 20 menit. Hanya 20 menit. Dan mungkin yang belum, dengan izin para masyayikh dan para abauna, yang belum mendapatkan ijazah, saya bagikan ijazah tersebut seperti yang saya terima daripada guru saya Al-Habib Umar, dan saya terima juga dari guru saya Al-Habib Zain bin Sumait Madinatul Munawwarah. Yang pertama, ya, setelah saya sebutkan dua ini, saya akan bilang ajaznakum, antum bilang qabilna ya. Yang pertama adalah salawat Jibril. Salawat Jibril itu adalah salawat paling pendek, saudara. Salawat Jibril itu paling pendek, dan para kiai-kiai Nusantara luar biasa, banyak sekali mengamalkan itu. Salawat Jibril itu adalah sallallahu ala, coba antum hitung nanti, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah tidak sampai 20 menit sudah 1000. Kalau antum istiqamah melakukan ini, berjuang untuk ini, tidak mati kecuali dilihatkan tempatnya di sorga. Yaumul qiyamah akan berada dekat dengan Nabi, bahkan masuk sorga akan berdesakan dengan Nabi Muhammad SAW. Biasanya kalau satu sighah, satu redaksi, itu setelah 500 agak keselio lidah ya, karena terlalu sering. Maka ada redaksi yang kedua, salawat yang pendek juga, bahkan lebih pendek daripada salawat Jibril. Dan itu dinamakan oleh ulama kita dengan salawat dhamir. Salawat dhamir. Yang belajar nahwu tahu salawat dhamir. Apa salawat dhamir itu? Salawat yang membacakan salawat tanpa menyebut Nabi Muhammad, tapi hanya dhamirnya Nabi Muhammad, yaitu Allahumma shalli alaihi. Namun sebelumnya diawali dengan
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru setelah itu baca Allahumma salli 'alaihi, 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 Allahumma salli. Tidak sampai 20 menit 1000 selesai. Kita diberi waktu oleh Allah dalam sehari semalam 24 jam. Hanya diambil 20 menit saja, kurang dari setengah jam. Kalau kita perjuangkan, istiqamahkan, insya Allah kita akan selamat fid dunya wal akhirah, dan di sorga akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan saudara, Allah subhanahu wa ta'ala dengan berkah majlis ini, dengan para alim ulama yang hadir di majlis ini, dengan sahibul haul Kiai Armia binti Kiai Haji Gurdi yang kita datangi dan kita cintai dan kita harapkan barakahnya, pada malam hari ini kita akan dirubah keadaan kita oleh Allah kepada keadaan yang lebih baik fid dini wad dunya wal akhirah, zahiran wa batinan, dari segala apapun akan dirubah dan diperbaiki oleh Allah. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya terima dari guru-guru kami dan tentunya para jamaah sudah dapat juga dari Kiai Ahmad, tetapi ziyadatul khair, maka pada malam hari ini jika saya dianggap pantas untuk memberikan ijazah tersebut, maka saya ijazahkan kepada yang hadir salawat Jibril dan salawat Dhamir sebagaimana saya terima dari guru-guru kami Al-Habib Umar dan Al-Habib Zain bin Sumit. Gulu qabilna al-ijazah. Barakallahu fikum. Sirril Fatihah. Alhamdulillah, barusan kita dengar semua. Luar biasa ini, luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, saya sendiri bukan pamer. Tahadduts bin ni'mah, kalau ke Cikura pakai mobil itu minimal sallallahu alaihi Muhammad. Terkadang lalen sampai 5.000, 7.000. Jalan, terkadang macet alon-alon. Wis ya kebenaran ana macet sallallahu alaihi Muhammad. Tahu-tahu 10.000, orang kerasa ya gue galtina alhamdulillah. Ya, dan dalam YouTube dalam YouTube, dalam baru gue ngomong, top raimu pani punyong orang bisa. Terletas be sallallahu alaihi wasallam. Tak seroni ini kok berita ini Jokowi ijazah palsuan apa? Tak kerongok kena, tapi orang mbur jelas. Pokoknya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangati nyong orang urus raimu. Orang urusan yang wakil dewek para gusti yang padang pasar masalah mana sih lagi geger ditangkap mana lah salahmu dewek yo sallallahu alaihi wasallam sampai kula nangis muga-muga nyong selamat akhirat nyong dosa anaknya nemen ya, maksud saya juga sering sama santri saya sallallahu alaihi Muhammad sekalian kula niku sholawat apa saja saya baca, tapi sebelum baca sholat yang lain, sallallahu alaihi Muhammad dulu 1000, yang penting 1000 dulu. Pan mati ya, pan turu, sallallahu alaihi Muhammad 1000, aja kurang. Har mati langsung jaminan. Numpak motor, sallallahu alaihi Muhammad 1000, bar sallallahu alaihi Muhammad 1000, ngebut, tabrakan, langsung swarga. Eta ora. Wis pokoke iki sing arep karcis menuju swarga ya sallallahu alaihi Muhammad 1000. Iya. Jelas ya. Sampai nuri ijazah itu sing nyong loh sing Habibe luar biasa dan sambung bareng kanjeng Nabi Muhammad SAW.